You say our president is bastard. You're the fucking bastard. Kemarahan rakyat Indonesia. Kami minta agar Indonesia ini kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara Kendil TV dimanapun kalian berada, masa pada hari Minggu tadi kembali mendatangi rumah Rocky Gerung. Kali ini dengan jumlah massa yang jauh lebih banyak daripada kemarin. Dan mereka meluapkan emosinya dengan melempari rumah dan pintu gerbang dengan batu. Ya, dan ini sebenarnya teman-teman tidak pantas untuk dicontoh ya, dengan meluapkan emosinya dengan melempar rumahnya dengan batu. Tapi mereka mungkin sudah tidak mampu lagi untuk mengendalikan emosinya karena perilaku yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Ayo, sama-sama satu, Allahu Akbar. Gerung kacau. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Okay? Semuanya buat digoreng. You say our president is bastard, but in fact you're the fucking bastard. Kemarahan rakyat Indonesia. Kami minta agar Indonesia ini kondusif. Apa yang telah dilakukan yang menyebabkan keonaran, yang menyebabkan kemarahan warga ini segera diantisipasi oleh pihak kepolisian. Kami minta Pak Jenderal Presiden tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Oke. Ayo, tangkap Rocky Gerung. Tangkap si Rocky, sekarang juga. Dilempari ya, katanya seperti melempari jumroh. Kami mohon di sini kami menyampaikan aspirasi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mari kita harus lawan, Kita tidak merusak barisan. Ayo, kita sebelum mengakhiri acara ini, mungkin ada sepatah dua kata dari tim provokasi yang telah membuat fitnah, yang telah membuat kegaduhan Indonesia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah, ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tolonglah kami, ya Allah. Jagalah Indonesia kami, ya Allah, daripada fitnah orang-orang yang benci kepada Presiden. Wah. Tadi nih teman ya, tadi Minggu sekitar jam 14 sampai jam 13. Itu singkatan dari bahasa Jawa. Bagus sing ciwo, angen-angening pangeran. Orang yang disayang Tuhan. Apa yang ibu? Tidak. Di riset di majalah antropologi lingkungan namanya National Geographic, Nat Geo. Seorang Bisa riset ngeles. tertarik untuk mengetahui etimologi dari kata bajingan. Dan dia tulis di sebuah jurnal internasional. Betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Biar dari Sabang sampai Merauke tahu siapakah Rocky Gerung. Rocky Gerung adalah tim sesnya Partai Gerindra di bawah agensi keluarga Cendana. Semuanya wajib menghadirkan Saudara Joko Widodo sebagai saksi. Banyak netizen minta pendapat saya perihal kasus Batu Gerung. Benar apa yang dikatakan pengacara ini. Jikalau dilaporkan, maka Bapak Bengawan Solo harus hadir dan wajib ke pengadilan dan membuktikan mengapa dia tersungging dicap sebagai orang tol oleh Batu Gerung. Dan Batu Gerung juga harus membuktikan ketol-tolnya apa, soal proyek-proyek apa yang merasa itu tol, dan itu harus dibuka semua rangkaian arsip nasional dan proyek. Dan mungkin sedang nonton orang ODGJ ngomong kotor tokai, tersinggung nggak?
Ya enggak, karena yang ngomong orang ODGJ. Terus orang mengatakan, itu menjadi presiden buruk, nanti semua orang Lata ikutan ngomong kasar, ngomong kotor. Tidak, karena kalau kita mendengar orang ODGJ lagi teriak dan ngomong kotor, andai kata kita sebagai orang waras nggak mungkin ikutan ngomong kotor. Hanya orang sesama ODGJ yang Lata yang ikutan ngomong kasar, ngomong kotor. Pernah masuk ke rumah sakit ODGJ? Ada ODGJ 1, begini. Semuanya ikutan, begitu. Mereka Lata. Jadi kenapa harus ditakuti? Ini yang saya tidak temukan ini di luar negeri, di Eropa. Ada orang mau ngomong apa, yang orang yang waras ya cuekin aja, cuek bebek. Orang yang baper justru yang lebih, menurut saya lebih ODGJ. Karena adalah aneh kita itu tersinggung sama orang ODGJ. Kalau kita tersinggung sama orang ODGJ, artinya kita lebih rendah daripada orang ODGJ. Paham? Ini pendapat saya ya. Jangan main lapor ya, jangan main di ban ya. Karena ini TikTok juga demokrasi, ini pendapat saya. Jadi kasus ini adalah kasus yang zong dan tidak akan ada ujungnya sebab tidak mungkin Bapak Bengawan Solo mau hadir bertarung dengan Batu Gerung. Kalau bertarung artinya dia menganggap Batu Gerung ini kuat dan bahaya dan punya kuasa. Paham? Zong. Deal. Selesai. Hai Rocky Gerung, janganlah Anda memutarbalikkan fakta, kata, dan imajinasi hanya untuk mencari kebenaran diri semata. Inilah beberapa pertanyaan rasional dan logis untuk menjelaskan kebenaran target hinaan Anda pada personalnya Pak Jokowi. Pertanyaan pertama, siapakah Presiden Republik Indonesia? Jawabannya, Pak Jokowi. 2. Siapakah Pak Jokowi? Jawabannya, Presiden Republik Indonesia. 3. Siapakah orang yang Anda katakan bajingan? Jawabannya, Pak Jokowi. 4. Siapakah Pak Jokowi? Jawabannya, orang yang Anda katakan bajingan. 5. Siapakah orang yang Anda katakan tolol? Jawabannya, Pak Jokowi. 6. Siapakah Pak Jokowi? Jawabannya, orang yang Anda katakan tolol. Semua pertanyaan dan jawaban terarah pada personalnya Pak Jokowi. Jadi, berdasarkan analisa ini, Pak Jokowi merupakan target hinaan Anda. Semua argumentasi dan alasan artifisial Anda bahwa Anda tidak menghina Jokowi itu tidak relevan. Dan satu kebodohan besar yang Anda perbuat, yaitu Anda tidak memohon maaf kepada Pak Jokowi yang Anda hina, tapi hanya kepada masyarakat. Na'udzubillahi min dzalik. Salam Bung Jeb, Germany. Masyarakat marah sampai melempari rumahnya dengan kerikil-kerikil dan batu, teman-teman. Sebenarnya ini sesuatu hal yang nggak patut untuk dicontoh, teman-teman. Karena menanggapi segala sesuatunya dengan emosi dan juga anarkis itu nggak boleh. Tetapi kadangkala ada satu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika emosi itu sudah memuncak, apapun kadang bisa dilakukan. Dan ini sebenarnya nggak bisa dijadikan untuk pembenaran. Tapi masyarakat sudah marah dengan Rocky Gerung. Seharusnya kepolisian harus bertindak lebih cepat untuk mengamankan Rocky Gerung ini, teman-teman. Ya, kembali ke perkataan Rocky Gerung yang terkesan berkelit ketika mengatakan bajingan, mengatakan bahwa ini orang yang dicintai Tuhan. Seringkali saya ngomong, teman-teman, di beberapa video juga. Apakah ketika Rocky Gerung mengucapkan itu pada saat orasi, apakah dia berpikiran bahwa itu penarik pedati? Tentu saja tidak.
pastinya Rocky Gerung mengalamatkan itu kepada personal Pak Jokowi. Itu tentu, karena di situ disertai dengan sebuah ungkapan kemarahan dan emosi. Gak mungkin dia berpikir tujuannya adalah orang yang dicintai Tuhan dan juga kusir pedati itu. Gak mungkin. Presiden ya Jokowi presiden hari ini. Tujuannya Pak Jokowi. Kalau Rocky Gerung mengalihkan itu, berkelit seolah-olah bukan Pak Jokowi yang dimaksud, ini kurang relevan. Ya. Jadi masyarakat, saya harap jangan terprovokasi. Jangan juga lempar-lempar rumahnya ya. Ntar takutnya kena pidana. Ya teman-teman, semuanya jaga kondusivitas, jaga emosi, biarkan pihak berwenang yang menangani ini semua. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.